Oke, selamat pagi semuanya anak-anak, Ibu. Pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Ibu. Hai Ibu. Baik, Bu. Oke, mari semua mengaktifkan kameranya. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana liburannya semua? Lancar? Lancar, Seru, Bu. Bu. Iya, bersyukur untuk hari ini. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran secara daring dan Ibu berharap di semester ini kita bisa lebih serius lagi belajar ya. Biarlah kiranya nilai-nilai yang mungkin sekiranya masih kurang memuaskan di semester lalu, di semester ini bisa ditingkatkan kembali. Nah, oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa untuk mengucap syukur atas pagi yang cerah masih Tuhan beri. Oke, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan menyanyikan satu lagu sebelum pembelajaran kita lanjut. Untuk ketua kelas Jaki agar menampilkan videonya. Kita akan bernyanyi lagu kebangsaan yaitu Berkibarlah Bendera. Apakah suaranya terdengar? Anak-anak? Tidak, Bu. Suaranya tidak kedengaran, Jaki. Kedengaran, Jaki.
Oke, baik. Terima kasih kepada Ketua Kelas Jaki yang sudah menampilkan videonya agar kita bisa dapat menyanyikan lagu kebangsaan kita. Oke, langsung saja Ibu akan menampilkan video pembelajaran kita, materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, baik. Sebelumnya mungkin di semester lalu kita sudah pernah bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan di semester 2 ini kembali lagi Ibu akan mengajari kalian, dan di semester ini di kelas 9 ini akan diawali kembali dengan tema harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Ibu harap kalian bisa lebih serius lagi belajar dari sebelumnya, apalagi kalian sudah kelas 9, tidak lama lagi kalian akan mengakhiri sekolah menengah pertama kalian di sekolah tercinta ini. Dan bukan hanya itu saja, Ibu berharap kalian bisa menjalin relasi walaupun nantinya sudah selesai sekolah di sini, saat melihat guru di luar di lingkungan luar sana, kalian bisa tetap berkomunikasi, menjalin relasi dengan baik dengan guru maupun dengan teman-teman kalian. Oke, hari ini kita akan membahas harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum itu, Ibu ingin memberikan satu seperti yel-yel atau untuk membuka wawasan kalian. Ibu ingin kalian semua aktif di Google Meet ini. Mungkin di aplikasi sekarang di teknologi Google Meet ini ada di sini pesan dalam panggilan. Kalian bisa lihat. Apa kalian tahu? Jadi Ibu ingin kalian aktif di pesan di dalam Google Meet ini. Nah, Ibu ingin kalian aktif, jadi clue-nya seperti ini. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Saat kalian membaca dan mendengar mengenai materi ini, Ibu ingin kalian menuliskan apa yang terlintas di pikiran kalian, kata-kata seperti apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar ini. Apa yang berhubungan dengan harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Ibu ingin kalian aktif di chat, Google Chat pada Google Meet ini. Dimulai dari sekarang, nah, dan juga hal ini juga sebagai bentuk absen kalian pada pagi hari ini. Ibu akan berikan waktu 5 menit, silahkan ketik semua apa yang kalian ingin, apa yang kira-kira berhubungan dengan materi kita hari ini, kata per kata kalian bisa ketikkan di sini, sebagai bentuk absen kalian pada pagi hari ini. Waktu dan tempat, Ibu persilahkan. Ya, ada Hopi, Bhinneka Tunggal Ika. Yang lain? Boleh kata-kata saja, kata-kata baku. Ya, ada keserasian, dan sosial. Betul, ada Cika, ada Rian. Oke, Ibu sekalian absen. Oke, Nur Anissa, Joshua,
Hanya ini saja kah? Oke, jika tidak ada lagi, ya, semua yang kalian katakan itu pastinya berhubungan. Betul semua. Mulai dari ada tadi dari Nopi katanya Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya berbeda-beda. Juga ada dari Jaki, keserasian dan kekayaan sosial budaya. Ada Apri, keselarasan perbedaan. Ada Cika, masyarakat yang hidup berdampingan. Nur Anissa, saling menghargai. Ahmadani, keselarasan. Joshua, kemajemukan. Ada Julianti, harmoni. Dan ada Jaki lagi, itu integritas. Oke. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah aktif di Google Meet ini. Jadi sesederhana itu ya, ibu harap kalian bisa membuka wawasan kalian. Jadi kata-kata dasar atau secara awam kalian sudah tahu mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, langsung saja kita akan membahas. Adapun tujuan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memelihara hubungan baik dengan sesama umat beragama yang berbeda-beda. Kembali lagi seperti apa yang kalian sudah tulis di Google Chat tadi, ada tadi tentang Bhinneka Tunggal Ika, semuanya berhubungan dengan keselarasaan tadi. Baru ada menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi dalam keberagaman tadi pastinya tidak baik-baik saja, bukan? Pasti juga ada perbedaan, konflik yang muncul gitu. Nah, bagaimana sikap kalian mungkin akan dijelaskan pada materi kali ini, dan Ibu berharap kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selanjutnya itu menunjukkan sikap toleransi. Nah, kan bagaimana tugas kalian sebagai siswa dalam menanggapi dan menyelesaikan itu baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan terdekat kalian. Nah, adapun metode yang Ibu berikan yaitu adalah menggunakan metode discovery learning dan based learning. Oke, yang pertama itu keberagaman. Tadi juga ada teman-teman kalian sudah memberikan jawaban mereka ada tentang keberagaman. Nah, keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Iya, jadi artinya keberagaman itu punya sinonim seperti tidak sama, artinya bermacam-macam, mirip-mirip begitu ya. Nah, ada juga tadi seperti judul kita tadi dikatakan ada harmoni yang berasal dari bahasa Yunani, yakni harmonia yang artinya terikat, serasi, jadi punya keterkaitan, punya hubungan. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai suatu keselarasan dalam perbedaan di dalam masyarakat. Ya, jadi adanya harmoni dalam keberagaman itu saling berkesinambungan dan punya keselarasan, punya hubungan di dalam masyarakat. Nah, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar yang ada di layar kalian. Mungkin ada bagi anak-anak Ibu yang ingin memberikan opininya. Ibu persilakan mungkin. Apa gambar yang bisa kalian, apa yang terlintas di pikiran kalian saat melihat gambar ini gitu. Tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Jadi kita Cemara, bisa, Ibu. ya, bisa jadi keluarga Cemara. Ya, kita bisa lihat pada gambar pertama itu ada bapak dan ibu serta satu anaknya. Baru kita bisa lihat gambar kedua, bagaimana dia mendatangi suatu rumah. Bagaimana gambar ketiga, bagaimana mereka menyambut sanak saudara mereka. Lalu ada di gambar terakhir bagaimana mereka berkumpul. Ya, inilah lingkungan pertama. Dikatakan bahwa harmoni dalam masyarakat bermula dari harmoni di lingkungan keluarga. Betul sekali. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena keluarga yang menentukan bibit-bibit seorang anak.
saat kalian masih di kandungan ibu kalian, saat saat ibu kalian melahirkan kalian, maka lingkungan pertama yang dijumpai adalah lingkungan keluarga. Bagaimana kalian dibentuk, dididik, nah itu tergantung kepada bagaimana ajaran dari kedua orang tua kalian. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Bungkus? Bungkus Bu. Oke, masih sederhana ya. Kita lanjut. Nah, mana keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi? Jadi bisa kita lihat dari beberapa jenis ada dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Yang pertama dalam bidang sosial budaya, kita bisa lihat yang pertama yaitu adanya keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan beberapa macam status sosial. Nah, kita bisa lihat dari bagaimana pencariannya, kedudukannya, dan jabatan dalam masyarakat ini. Jadi kita bisa lihat penghasilannya, mata pencarian, serta bagaimana kedudukan dalam suatu masyarakat itu. Bagaimana Jaki, bagaimana Apri, bagaimana Cika, itu semuanya berbeda. Statusnya, status sosialnya, pencahariannya bagaimana, gitu. Dari hal-hal sederhana, pekerjaan keluarganya, jabatan-jabatan yang mereka duduki, begitu. Itu semua berbeda. Kita bisa lihat juga dalam bidang ekonomi. Dikatakan bahwa kondisi perekonomian masyarakat Indonesia, Jaki, beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat berbeda-beda. Iya, dalam bidang ekonomi pun bisa kita lihat bahwa ada juga perbedaan, baik itu dari Cika, Nur Anissa, itu berbeda semua. Penghasilannya, ekonominya bagaimana, turun tinggi rendahnya ekonominya bisa kita lihat, itu berbeda-beda semua. Itulah yang tadi katakan keberagaman. Nah, kita bisa juga lihat dalam bidang gender, Cika. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelaminnya. Mungkin kalau kayak kalian SMP gitu lebih sering dengar kata jenis kelamin. Baiklah, ada berapa jenis kelamin, Nur Anissa? Ada 2, Ibu. Iya, betul, ada 2, ada laki-laki dan perempuan. Zaki laki-laki kan, Anissa? Iya, Ibu. Iya, ada laki ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi kalian jangan salah ya. Nah, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Iya, jadi hanya ada 2 dalam sebuah agama, hanya ada 2, yaitu dari laki-laki dan perempuan, dan mereka punya tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Lanjut. Nah, dalam keberagaman tidak mungkin tidak ada yang namanya perselisihan, konflik, itu pasti ada. Namanya pun berbeda-beda ya. Sampai di sini mengerti? Iya, Ibu. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Ibu ambil satu tokoh, menurut Surjano Soekanto mengatakan masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Menurut jadi adanya konflik tersebut itu pastinya punya masalah. Adanya ketidaksepemahaman, ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang sudah ada begitu. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada ya. Jadi dalam munculnya konflik tersebut, adanya pendapat-pendapat dari realita yang muncul itu tidak sesuai begitu. Nah, seperti yang juga tadi sudah dijelaskan bahwa dalam masalah sosial kita bisa lihat dalam bidang ekonomi, bidang budaya, dalam ekonomi, faktor ekonomi, psikologis. Mungkin hal ini tanpa kalian sadari sering juga kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana faktor ekonomi antara Cika dengan Jaki, bagaimana psikologisnya, bagaimana biologisnya, begitu. Kalian bisa tengok.
Nah, selanjutnya itu dalam bidang kondisi budaya masyarakat Indonesia. Ibu ingin kalian baca. Mungkin ada siapa yang ingin membaca? Boleh acungkan tangan. Atau semua nggak bisa membaca? Saya, Bu. Oke, coba Nur Anissa. Baik, Bu. Kondisi budaya masyarakat Indonesia. Untuk lebih mendalami kondisi budaya pada masyarakat Indonesia, kita dapat mengidentifikasikannya dengan membandingkan pendapat. C. Clarkson dalam bukunya berjudul Universal Characteristics of Culture mengemukakan adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal yang dapat ditemukan di seluruh dunia, baik pada kelompok masyarakat tradisional sampai dengan masyarakat modern, atau pada masyarakat yang hidup pada zaman praaksara sampai dengan sekarang. Iya. Jadi kita bisa lihat kondisi budaya masyarakat Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apalagi kita bisa tengok di zaman sekarang, teknologi yang semakin hari semakin canggih. Hingga sampai pada hari ini kita sudah menggunakan teknologi itu. Salah satunya apa? Google Meet ini. Dengan jarak jauh kita bisa melakukan pembelajaran melalui Google Meet ini. Itu merupakan satu hal yang sangat positif dan semoga dan bisa kita gunakan dengan sangat amat baik. Oke. Nah, unsur-unsur ini merupakan bagian dari sistem sosial budaya. Nah, kita bisa lihat dalam sosial budaya, yang pertama ada sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Ada sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Ada sistem pengetahuan, bahasa, mata pencarian, sistem teknologi, kesenian. Itu semua merupakan unsur-unsur dalam sistem sosial budaya. Hal ini juga sudah pernah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari sistem agama, bagaimana agama kita, kepercayaan yang kita percayai, upacara keagamaan baik dalam suku Jawa, suku Karo, itu semua punya ciri khasnya masing-masing. Bagaimana sistem masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang kalian ikuti, bagaimana sistem pengetahuannya, mata pencarian di setiap desa, sistem teknologi dan peralatan juga dalam kesenian itu berbeda-beda semua. Nah, dalam permasalahan tersebut pastinya kita sebagai masyarakat harus juga dapat menyelesaikan dan mengatasi permasalahan konflik keberagaman masyarakat Indonesia. Karena konflik itu muncul bukan karena binatang yang buat, tapi masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita punya akal berpikir, kita selalu merasa tidak puas dengan pendapat orang lain, sehingga kita menciptakan opini-opini dan membentuk konflik, sehingga munculnya komunitas yang punya pendapat yang sama, tujuan yang sama, dan mencoba untuk mempertahankan opininya mereka sendiri, sehingga munculnya konflik begitu. Jadi konflik itu dibuat atau diciptakan itu dari manusia itu sendiri, dan manusia itu sendiri harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kita bisa lihat dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial dalam bidang budaya. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Itu sangat penting sekali. Banyak sekali kita lihat di zaman sekarang kesejahteraan sosialnya semakin hari semakin menurun, juga menciptakan hidup bersih dan sehat. Kesehatan itu juga penting, itu juga termasuk bagian dari budaya sosial. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda. Kalian adalah generasi muda dan kalian harus bisa menjadi contoh untuk bisa menciptakan atau mengembangkan budaya iklim yang kondusif bagi generasi muda. Selanjutnya membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana. Itulah sikap saling tolong menolong, punya rasa simpati terhadap teman-teman atau lingkungan kalian yang sekiranya memang butuh untuk ditolong. Kita bisa lihat penyelesaian permasalahan ekonomi. Ibu ingin Aprianta untuk
membacakan upaya penyelesaian permasalahan ekonomi kepada Apri. Ibu persilakan. Yang 4 ini ya, Bu? Iya, nakku. Oke, Ibuku. Oke, di sini ada 4 upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Yang pertama adalah melakukan persaingan yang sehat dan adil. Dan kedua adalah peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Ketiga, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Dan terakhir yang keempat adalah pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada Jaki, kepada Aprianta, maaf. Oke, jadi tadi sudah disampaikan oleh Saudari Aprianta, melakukan persaingan yang sehat dan adil. Juga ada peran pemerintah dalam mengatasi ketidaksempurnaan. Jadi, setiap pemerintah melakukan tanggung jawabnya, diharapkan melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Yang selanjutnya itu mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan bagi masyarakat. Nah, kita bisa kembali lagi melihat kepada Pancasila. Ada berapa sila, Zaki? Iya, ada 5 ya. Mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada pada sila berapa? Cika? Apa Bu? Jaringannya jelek. Pada kemanusiaan yang adil dan beradab itu ada pada sila keberapa, Cika? 2 Bu. Iya, betul. Oke. Diharapkan semua on cam ya. Ibu akan memperhatikan ini semua karena ini direkam layar. Ya, itu saja itu mengenai pemberdayaan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oke, selanjutnya itu dalam permasalahan gender. Tadi gender itu dikatakan artinya yaitu jenis kelamin ya. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan. Nah, jadi banyak sekali butuhnya perlindungan dari kaum perempuan. Selanjutnya, peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Ada pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, ada penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan. Nah, jadi sistem pencatatan dan pelaporan ini sangat dibutuhkan sekali ya. Peningkatan peran masyarakat dan media, jadi masyarakat juga perlu untuk terjun ke lapangan, perlu terlibat dalam penanggulangan, terutama dalam hal-hal sekitar, bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, perlu memperhatikan, contohnya hal-hal sederhananya perlu memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya. Kalian cukup menyiapkan perhatian dari orang tua? Atau masih kurang? Cukup Bu. Iya ya. Oke. Sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu, adakah yang dapat dimengerti? Enggak ada yang dapat dimengerti. Kayak mana ini? Menurut Anissa? Kalau dari saya sudah Ibu, bisa disimpulkan bahwasannya keharmonisan atau keberagaman mengenai tema pada hari ini dapat diketahui. Ternyata kenapa setiap dari kita itu ada perbedaan, seperti adanya permasalahan konflik antara baik pertemanan, di keluarga, maupun di masyarakat. Itu membuat keselarasan atau keharmonisan dari Bhinneka Tunggal Ika yang kita ketahui itu membuat perbedaan yang berbeda-beda dan membuat konflik di antara kita gitu Bu. Mungkin itu saja Iya. Bu.
Baik, terima kasih Turanisa ya. Anissa sudah memberikan kesimpulannya ya dari apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui. Dari apa yang dia dengar dan apa yang dia ketahui. Mungkin juga ada lagi dari anak-anak ibu. Ada yang dapat dimengerti kan, Aprianta? Ada Bu. Dari Sulastri baru muncul dia. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini pembelajaran kita, materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada Ibu. Oke, baik. Untuk meningkatkan pemahaman kalian lebih lanjut, Ibu akan menampilkan video yang akan ditampilkan untuk anak Ibu. Jadi, tolong menampilkan video yang Ibu sudah kirim ya, Nak. Coba supaya dilihat oleh anak-anak Ibu semuanya ya. Mohon diperhatikan ya. Udah saya matikan. Terdengar Nakku. Ya, bisa. Oke, selamat mendengarkan anak-anak Ibu.
Oke, baik. Terima kasih kepada anak Ibu Zaki yang sudah menampilkan videonya. Nah, jadi itu tadi sekilas ya mengenai konflik dan keberagaman mulai dari Sarah tadi. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai siswa perlu untuk butuh lebih bijak lagi dalam menerima informasi-informasi yang terkait. Nah, jadi dalam hal keberagaman itu punya hal positif di mana kita harus tahu lebih tahu dan dapat menambah wawasan kita lebih lagi bagaimana kebudayaan yang ini, bagaimana kebudayaan yang dianut Aprianta, bagaimana suku yang dianut dari Anissa, Jaki itu punya ciri khasnya masing-masing. Nah, untuk menambah wawasan kita, kita perlu menjalin relasi, komunikasi untuk meningkatkan wawasan kita, menjalin relasi yang baik, sehingga dalam keberagaman tersebut munculnya sikap toleransi dan saling menghargai. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke refleksi ya. Untuk merefleksi apa yang kalian sudah pelajari. Nah, yang pertama setelah mempelajari masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia, tadi kita sudah lihat dari beberapa faktor, coba renungkan apa yang kalian dapat mengerti. Apa manfaat dalam mempelajari materi ini? Ayo, Ibu kasih beberapa waktu untuk kalian merenungkan. Nanti Ibu akan pilih siapa yang apa dapat menyimpulkannya. Atau ada yang mau mengajukan diri? Aprianta mungkin? Yang belum ngomong aja dulu, Bu. Yang belum ada ngomong dari tadi, Bu. Oke. Ibu kasih waktu ya. Kalian boleh merenungkan apa sih yang kalian dapat dari materi pada hari ini. Apa perubahan sikap yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini? Apa tindak lanjut dari pembelajaran ini? Selanjutnya apa yang akan kalian lakukan? Karena konflik itu tidak terlepas dari kehidupan kita, baik lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, pasti akan ada. Nah, bagaimana sikap kalian menyikapi hal tersebut, begitu ya? Mungkin udah ada terbenak, atau ada dari Sulastri? Dari Ramadhani? Dari Cika mungkin? Apa refleksi yang bisa diambil? Dari Nopi? Mungkin kalian bisa merenungkan sendiri ya, apa yang, atau ada yang nggak kalian mengerti, atau ada dari Aprianta? Sudah paham, Ibu. Ya, mungkin kalian bisa renungkan ya. Refleksi yang dapat kalian apa? Oke, kesimpulan pada hari ini. Bu, sudah saya baca, Bu. Baik, terima kasih kepada
Anak Ibu, Ramadhani yang tadi kesimpulan saya ambil, Ibu berharap materi pada hari ini bisa berguna untuk kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, untuk tugas, ya. Kamu tidak ada tugas dong. Sebagai bahan untuk Ibu dapat nilai memberikan penilaian di akhir semester nanti. Kalian akan membentuk 3 kelompok. Kelompok 1 akan membahas mengenai keberagaman sosial budaya. Sudah tadi Ibu jelaskan. Kelompok 2 akan membahas keberagaman ekonomi pada masyarakat. Dan kelompok 3 akan membahas mengenai keberagaman gender pada masyarakat. Nah, Ibu ingin kalian menggali lebih dalam, juga memberikan contoh kasus yang terjadi, bagaimana konflik yang terjadi pada setiap bagian-bagian tersebut. Kalian cantumkan di makalah, juga bentuk PPT. Nanti di minggu depan, Ibu ingin kalian mempresentasikannya. Tidak harus dari kelompok 1 dahulu, Ibu akan spin dan Ibu akan memilih dari kalian semua. Dan bagian tidak presentasi, Ibu harapkan untuk memberi sanggahan dan pertanyaan bagi kelompok yang presentasi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke. Ibu yang bagian kelompoknya atau kalian? Kami aja, Ibu. Oke. Terima kasih. Sampai sini. Jika ada yang kurang dimengerti atau kurang mengerti dengan pembagian kelompoknya, bisa ditanyakan di grup WA kita. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir kayaknya ketua kelas. Ya, ketua kelas. Zaki. Oke. Terima kasih untuk anak Ibu. Semuanya bisa berhadir. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menutupnya lagi dengan doa. Jika tadi sudah dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Semoga bisa dapat bersyukur untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan kita akan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ibu harap kalian datang ke sekolah dengan keadaan yang baik-baik saja. Ibu pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke.